Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan belajar menginput soal dari soal S yang sudah dibuat ke format aplikasi, ya, di mana format aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pengerjaan nanti di aplikasi. Tetapi format aplikasi ini tidak 100% selesai pembuatan soal diimpor ke aplikasi. Tetapi nanti ada beberapa hal yang berkaitan dengan keterbatasan penginputan pada format aplikasi ini. Ya, diantaranya pertama, format aplikasi ini hanya support untuk soal-soal yang berbentuk teks, ya. Jadi yang dimaksud dengan soal berbentuk teks tidak hanya soal-soal yang berkaitan dengan alfabet atau huruf. Bisa juga di sini soal yang berkaitan dengan huruf Arab, ya. Jadi untuk penginputan soal huruf Arab nanti prosesnya yang di soal US yang sudah dibuat itu harus bentuknya huruf, jadi huruf Arab, ya, bukan gambar. Terus yang kedua, rumus, ya. Jadi soal-soal mapel yang berkaitan dengan rumus itu juga sama. Jadi rumus dibuat tidak manual, tapi menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan di dalam program, ya, atau di dalam Microsoft Office ketika soal itu dibuat. Tetapi jika nanti Bapak Ibu kesulitan dalam membuat rumus, ya, atau tulisan Arab, itu bisa kita menggunakan file gambar, ya, file gambar. Nanti pada soal yang sudah dibuat kita gunakan fasilitas snipping tool, ya. Jadi soal-soal yang sudah dibuat yang berkaitan dengan variasi soal teks dan gambar, untuk sementara penginputan pada format ini hanya berupa teks saja, jadi gambarnya nanti belakangan. Nah, formatnya seperti ini, cukup sederhana formatnya, ya. Jadi di sini ada nomor soal, ada soal, ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, dan pilihan E, ya. Pilihan E ini sengaja tidak dipakai, kita hanya menggunakan 4 opsi pilihan saja, jadi dibiarkan dikosongkan saja. Yang selanjutnya ada kolom jawab. Jadi ketika Bapak Ibu menginput soal nomor 1, maka harus dilengkapi dengan jawaban yang benar, ya. Jadi pilihan jawaban yang benar. Misalkan nomor 1 jawabannya B, ya. Terus yang selanjutnya di sini ada jenis. Nah, jenis soal di sini karena aplikasi ini dirancang untuk soal jenis PG, ya, dan dipersiapkan untuk soal jenis esai, maka untuk PG di sini dikasih kode 1, ya, dikasih kode 1. Yang selanjutnya di sini ada file 1, file 2, terus file selanjutnya ini dibiarkan kosong saja seperti ini, ya. Jadi tidak perlu diisi. Nah, dalam penginputan soal pada format ini, soal tidak perlu diberi nomor, ya. Misalkan ini nomor 1, tidak perlu diberi nomor karena di sini sudah disediakan nomor. Begitu juga dengan
pilihan jawaban. Pilihan jawaban tidak perlu Bapak Ibu menuliskan A, B, C, dan D, cukup hanya opsi jawabannya saja ya. Nah, ini sedikit mengenai format untuk aplikasi. Jadi sekali lagi yang diinput ke sini hanya berupa teks. Untuk gambar nanti belakangan langsung di aplikasi. Karena di sini formatnya terbatas ya. Untuk gambar formatnya terbatas. Jadi tidak ada fasilitas untuk meresize ya. Nanti kalau di aplikasi itu ada fasilitas untuk merubah kecil dan besarnya gambar ya. Jadi bisa disesuaikan langsung di aplikasi. Nah, bagaimana kalau misalkan ada soal variasi teks dan gambar? Nah, Ibu Bapak tinggal nanti saja gambarnya ya, bisa langsung di aplikasi, itu sangat mudah sekali ya. Dan yang jelas format ini sekali lagi hanya digunakan untuk soal berbentuk teks. Jadi kalau misalkan ada soal teks dan gambar, ya kita input dulu teksnya saja dulu di sini, gambarnya nanti belakangan. Ya, langsung ke aplikasi. Nah, caranya seperti ini, ya misalkan ini soal nomor 3 misalkan. Nah, soal nomor 3. Kita buka contoh soal seperti ini. Contoh soal seperti ini, misalkan soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu copy saja di sini di blok ya, di copy, Ctrl C boleh, lalu Bapak Ibu pindahkan ke sini, ini di double klik ya, diklik 2 kali dan paste di sini seperti ini. Untuk nomornya ini dibuang saja, tidak perlu pakai nomor ya, seperti ini. Udah jadi satu nomor untuk soal. Nah, sekarang untuk mempermudah mengcopy jawaban supaya tidak bolak-balik buka Word, buka Excel, nah kita copy langsung di sini ya. Misalkan ini nomor yang barusan, Bapak Ibu di blok saja semua seperti ini, lalu di copy ya. Untuk sementara simpan di sini untuk jawaban nomor 3 ya, paste di sini. Nah, dari sini Bapak Ibu tinggal di blok lagi di sini sampai sini ya, di copy lagi ke sini, lalu ini kan pilihan jawaban A ya. Nah, Bapak Ibu simpan di sini ya, kontrol paste. Nah, ini jawaban yang A ya. Bapak Ibu klik lagi di sini 2 kali sampai muncul teks kalimat secara lengkap. Bapak Ibu di blok lagi di sini, copy lagi. Bapak Ibu double klik di sini, dipaste lagi di sini. Ya. Ini jawaban B. Ya. Ini diklik lagi 2 kali. Nah, Bapak Ibu copy lagi di sini. Nah, copy. Bapak Ibu simpan lagi di sini, dipaste di sini, dan seterusnya ya. Jadi untuk mempermudah supaya tidak bolak-balik membuka 2 aplikasi, kita langsung untuk jawaban sementara disimpan di nomor selanjutnya. Kita lakukan Ctrl C atau copy. Nah, kita klik 2 kali sampai muncul ya. Ini sampai muncul kursornya, lalu paste di sini. Nah, ini tadi sudah di copy semua ke sini. Nah, ini tinggal diklik, dihapus saja seperti ini ya. Nah, jadi kenapa ini yang hanya tampilnya 2 baris? Nah, ini sebetulnya untuk mengefektifkan ruang layar ya. Jadi tidak terlalu sering scroll ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nah, tampil ini kalau diklik 1 kali hanya 2 baris, tapi kalau Bapak Ibu klik 2 kali ya,
tanpa jeda, ini akan lengkap keluar soalnya. Klik 2 kali, keluar semua. Tepat. Nah, ini keluar semua. Nah, seperti itu ya. Terus setelah opsi jawaban semua terisi, Ibu tentukan jawaban yang benarnya. Misalkan berikut merupakan pengertian dari mobile computing ya. Misalkan Bapak Ibu jawabannya misalkan A ya, kita tulis A di sini ya. Nah, seperti itu. Untuk jenis soalnya Bapak Ibu kasih nomor 1 ya. Jangan lupa untuk jenis soal, tiap soal itu harus diisi, jangan kosong ya. Nah, sekarang bagaimana misalkan soalnya variasi ya, variasi teks dan gambar. Misalkan ini contoh. Nah, ini misalkan variasi teks dan gambar. Ini. Nah, ini kan gambar ya. Nah, ini gambar. Ini juga sama gambar. Nah, yang Bapak Ibu input ini hanya ininya saja. Ctrl C ya. Ini misalkan soal nomor 4, double klik lalu paste ke sini, buang nomornya, tidak usah pakai nomor karena sudah disediakan nomornya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk gambarnya, jawabannya kan berbentuk gambar. Nah, tidak diinput di sini ya, tapi nanti diinput di aplikasi ya. Cuman Bapak Ibu tentukan saja di sini jawabannya, misalkan B sesuai pertanyaan, dan jangan lupa ini harus diisi dengan kode 1 seperti itu ya. Terus yang selanjutnya kita coba, kan ini gambar hanya pilihan saja ya, di pilihan. Nah, sekarang kita cari ada nggak di sini ya. Bentar. Soal variasi gambar. Oh, tidak ada. Ya, prosesnya sama seperti itu ya. Jadi di copy dulu yang teksnya, yang gambarnya nanti belakangan langsung di aplikasi ya. Nah, contoh yang kedua misalkan perhatikan gambar berikut. Nah, ini nih, perhatikan gambar berikut. Ini kan di soal, Ctrl C ya. Ini kan di soal. Bapak Ibu langsung buka aplikasinya, double klik, langsung dipaste di sini ya. Langsung dipaste di sini, dibuang nomornya seperti ini ya. Nah, terus di situ ada ada kalimat lagi ya, ada teks lagi ya. Ini teks lagi, perhatikan gambar berikut ya. Sebelum ke teks kan gambar. Nah, ibu bapak di sini di copy aja dulu teksnya, sini gambarnya dibiarkan, lalu dipaste lagi ke aplikasi sini ya. Di sini langsung di paste di sini ya. Tadi kan soal sampai di sini ya. Bapak Ibu pindahin ke sini nggak bisa, nggak masalah ya, nggak masalah. Ini nanti dirapihkan di aplikasi langsung ya, supaya nanti bisa langsung kelihatan dalam bentuk soal yang akan tampil ke siswa ya. Kalau di sini kan nggak bisa dilihat ya, soal tampilnya seperti apa ya. Nggak masalah kalau misalkan di sini karena tidak bisa di enter atau karena memang susah, nggak masalah. Yang penting teks sudah tercopy pada format yang ini ya. Nah, sementara kan jawabannya di sini, untuk jawaban, opsi jawabannya kan berbentuk teks ya. Kita copy aja langsung di sini teks. Kita copy. Nah, kita paste di sini, pinjam tempat dulu. Kita
kita paste di sini, kita isikan jawabannya di sini, Ctrl C, masukkan ke sini, Ctrl V, klik 2 kali lagi, ini jawaban C, Ctrl C, simpan di pilihan C, paste. Ini jawaban B, Ctrl C, ini dipaste di sini. Ini jawaban yang D, copy, paste di sini. Nah, seperti itu. Ya. Ini dibuang saja. Tentukan jawaban yang benar, misalkan C. Ya. Ini kode 1. Ya. Nah, sekarang di sini lihat. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini pengaturan teksnya. Ya, ini tidak sama. Ada yang center, ya, ada yang left. Ya. Baiknya ini kalau memang nanti soalnya sudah selesai, dicek lagi, ya, ini dibikin sama, dibikin left saja seperti ini, ya. Jadi rata kiri, ya, rata kiri semua, ya, sesuai dengan soal yang ini. Kalau ini jawaban sama kode nggak masalah, center juga tidak masalah. Ya. Nah, soal gambar yang tadi yang ini yang belum lengkap, ya, atau gambar yang ini yang belum lengkap, nanti sebagai patokan untuk memindahkan gambar, ya, ini kan ada aslinya yang sudah dibuat di Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti copy saja di sini, copy misalkan, ya, copy, nanti paste di aplikasi. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana prosesnya untuk mengcopy dan paste di aplikasi serta mengatur besar kecil gambar, ya. Itu. Untuk bahasa Arab juga sama. Untuk bahasa Arab juga sama. Jika misalkan kita copy di sini, ini contoh misalkan bahasa Arab, nah, copy misalkan, ya. Terus paste di sini, hasil paste ternyata tidak benar, ya. Jadi soal atau teks Arabnya acak-acakan, ya. Itu bisa nanti diakali dengan menggunakan snipping tool, ya, lebih mudah, ya. Jadi soal-soal yang sulit, ya, di copy ke sini, ya, dengan berbagai macam, apakah itu tidak masuk semua teksnya atau tidak seharusnya acak-acakan gitu, ya. Jadi boleh nanti itu belakangan, ya. Nanti bakal kelihatan soal-soal yang masih kosong dan soal-soal yang sudah terisi. Nanti bisa jelas di aplikasi ada tanda-tandanya. Kalau memang soalnya sudah, itu ada tanda hijau di nomornya, ya. Kalau yang belum itu tidak hijau, ya. Jadi masih seperti abu-abu lah kalau diklik, mungkin ada merahnya seperti itu. Jadi yang jelas soal yang sudah terisi nanti di aplikasi nomornya akan diberi tanda hijau. Seperti itu Bapak Ibu guru, sangat mudah sekali, ya. Sangat mudah sekali untuk penginputan soal pada format aplikasi, ya. Yang jelas jangan sampai hilang soal yang sudah dibuat, ya, sebagai patokan nanti untuk menambah kekurangan di aplikasi. Nah, setelah itu, ya, misalkan ini contoh sudah selesai, ya. Nah, cuman ini saja yang file-file tidak perlu diisi, pilihan tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Misalnya sudah selesai, Ibu save seperti ini. Nah, nanti ada notifikasi seperti ini, ya. Kenapa ada notifikasi seperti ini? Ya, karena format aplikasi ini dibuat pada Microsoft Excel 97 sampai 2003. Nah, jadi untuk yang sekarang mungkin sudah jarang memakai Excel 97 2003. Biasa kan yang orang-orang kan senangnya pakai hal yang terbaru, ya. Padahal untuk aplikasi kalau kita gunakan program yang lama ukurannya kecil, itu akan mempermudah, memperlancar
aplikasi dan server tidak begitu berat ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada hal seperti ini ketika melakukan shaping, Ibu tinggal continue saja, diklik continue, jangan di cancel ya. Pastikan dulu sudah disimpan, klik continue seperti ini ya. Jadi mengapa muncul notifikasi seperti ini ya, ini untuk menandakan bahwa program yang terbaru itu compatible ya dengan Excel 97, atau menandakan bahwa format ini dibuat di Excel 97 sampai 2003. Tinggal klik continue saja ya, selesai ya, seperti itu. Nah sekarang kita akan coba buka aplikasi ya. Kita akan coba buka aplikasi. Coba dulu, ini sudah tersimpan belum di filenya BJACBT ya, BJACBT dua-dua di sini. Kita coba ini yang filenya yang mana ya? Impor soal yang ini, kita coba dibuka. Oh iya benar. Nah nanti ini kita impor di aplikasi ya. Jadi untuk mempermudah mengimpor soal nanti di aplikasi ya, setelah Bapak Ibu selesai membuat soal dalam format ini, jangan lupa disimpan filenya, di save di dalam flash disk atau hard disk eksternal, boleh ya, supaya nanti tinggal upload saja ya. Nah ini contohnya, misalkan saya close aja dulu ya, saya close. Tadi datanya yang ini bisa kelihatan, bisa dicek ya. Jadi datanya yang ini, nah yang ini ya. Kita coba buka aplikasinya. Aplikasinya bentuknya seperti ini ya. Ini di close aja dulu. Aplikasinya seperti ini. Ini backgroundnya belum saya ganti ya, ini baru sementara saja karena filenya ada di sekolah. Contoh misalkan saya akan membuat soal ya. Nanti Bapak Ibu akan diberi username dan password masing-masing. Contoh misalkan Ahmad, untuk masuk ke akses guru Ahmad bjacbt22.com. Nih untuk username-nya, passwordnya 123456. Nih berhasil, login berhasil, Anda akan dialihkan. Nah ini ya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke ruang masing-masing ya, artinya ke mapel guru masing-masing di sini. Bapak Ibu tidak bisa melihat soal yang lain, hanya soal yang dibuat oleh Bapak Ibu sendiri ya. Nah di sini ada menu ya, ada menu utama, peserta ujian, profil saya, bahan soal, jadwal ujian, hasil ya, dan wali kelas atau bukan wali kelas. Ini peserta ujian, nah udah diinput. Terus yang kedua profil saya, ini kalau mau diedit boleh, silahkan ya. Tapi jangan lupa kalau username diedit harus dicatat supaya tidak lupa ya. Password bisa diganti sebetulnya, silahkan. Tapi alangkah lebih baiknya password ini tidak diganti ya. Nanti kalau diganti lupa, susah masuk ya, susah login. Nah sekarang kita akan masuk ke bank soal. Nah, karena nanti di sini
ya. Kita akan mengolah soal di sini ya. Nah, ini tadinya kosong ya. Saya sudah buat ini, sudah buat 1, 2 ya. Jadi 2 jenis soal, bukan 2 nomor ya, 2 jenis soal ya. Nanti kalau Bapak Ibu masuk mungkin masih kosong ya. Caranya seperti apa ya? Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja tambah soal di sini, tambah soal, nanti bakal muncul seperti ini. Di sini ada kode bank soal, ada mapel ya, mata pelajaran. Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini. Misalkan saya informatika, nah, ya, informatika. Terus kode bank soal, misalkan karena ini saya gunakan di kelas 8 ya. Boleh seperti ini kodenya, misalkan INF, silahkan, asal jangan lupa saja INF 8, artinya informatika kelas 8 seperti itu ya. Terus yang selanjutnya level soal. Level soal di sini karena di sini saya menggunakan soal untuk kelas 8 ya. Kalau Bapak Ibu mungkin untuk kelas 9 ya. Tinggal pilih aja kelas 9 ya. Jadi di sini level saya untuk soal kelas 8, berarti kelas 8 ya. Saya klik kelas 8. Terus yang selanjutnya di sini ada pilih kelas ya. Untuk pilih kelas, karena soal yang saya buat kelas 8 untuk semua kelas ya, maka saya pilih semua kelas. Nah, nanti Bapak Ibu misalkan kelas 9 ya, digunakan untuk semua kelas, sama prosesnya, tinggal klik aja di sini. Bapak Ibu klik di sini ya, pilih semua kelas ya. Terus jumlah soal PG ya, silakan jumlah soal PG ditentukan masing-masing sesuai dengan pos yang sudah ada ya, sesuai dengan mapel dan jumlah soal sesuai pos ya. Jadi misalkan saya pilih jumlah soalnya 30 misalkan ya, 30. Ini bakal otomatis muncul 30 ya. Bobot soal karena PG itu bobotnya nomor 1, maka diisi 100. Jadi kalau betul semua nilainya 100 ya. Nah, di sini ada soal tampil. Untuk soal tampil sebetulnya Bapak Ibu bebas membuat soal sebanyak-banyaknya, bisa ya, boleh ya. Sebab di sini ada aturan istilahnya menu soal tampil. Jadi kalau misalkan soalnya saya buat 30, yang saya tampilkan misalkan hanya 10, ini bisa ya. Atau misalkan yang saya tampilkan 20 juga bisa ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat 30 ya 30, 40 ya 40 ya, itu enggak masalah, silakan. Karena ini nanti kalau misalkan ini diisi, itu akan secara otomatis terisi 30 misalkan, itu kan otomatis ini terisi ya. Nah, opsi jawaban saya buat di aplikasi itu 4 ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja 4 opsi jawaban. Nah, itu ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya jumlah esai karena tidak menggunakan esai, sebab esai ini tidak bisa otomatis diperiksa oleh sistem, ini harus manual ya, tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena soal esai itu banyak opsi jawaban ya, yang bisa memungkinkan beberapa opsi jawaban itu betul sesuai dengan bobot soal masing-masing nomor esai ya. Jadi sangat agak susah lah ya, untuk membuat otomatis penilaian untuk soal esai karena banyak alternatif jawaban. Berbeda dengan soal PG. Soal PG kan jawabannya 1, tidak bisa beberapa jawaban. Artinya opsi jawaban ada 4, pasti ada 1 jawaban yang betul ya. Bobot soal juga sama. Kalau kita membuat esai, soal tampil juga sama. Nah, yang perlu kita isi ini hanya KKM, misalnya KKM 75 seperti ini ya. Nah, terus soal agama. Karena saya informatika, maka di sini saya isi bukan soal agama.
Begitu juga dengan mapel yang lain kecuali agama. Satu soal pilih aja satu soal aktif seperti ini ya. Ini sudah selesai, jadi Bapak Ibu pastikan kolom-kolom yang sudah disediakan ini dicek lagi sebelum disimpan. Nah, kalau dirasa sudah benar, Bapak Ibu lakukan klik simpan saja di sini. Nanti akan dibuatkan bank soal ya. Simpan saja di sini ya. Nanti bisa dilihat kelas 8 ini sudah terbuat INF 8 ya. Nah, untuk melihat rincian dari apa yang sudah diisi untuk dicek ya, kalau misalkan ada yang pengisiannya tidak benar, itu bisa diedit ya. Bapak Ibu tinggal klik saja. Ini ada terbentuk soal. Ini soal kosong karena memang belum diisi soalnya. Artinya baru membuat wadahnya saja ya, isinya belum ada. Berbeda dengan yang ini soal aktif karena di sini sudah ada soal ya. Nah, untuk melihat rinciannya Bapak Ibu tinggal klik saja di sini satu kali ya. Klik satu kali ini bakal keluar di sini level. Tadi saya buat level 8 jurusan semua ya. Untuk jurusan itu kelas untuk semua. PG 30 dari 30 nomor. Jadi 30 yang di set, 30 yang tampil ya. Ini nilai bobot 100% ya. Ada 4 opsi, esai kosong, dari kosong 0% ya, karena tadi tidak diisi. Terus yang selanjutnya KKM sudah tadi diisi 7,5. Itu pastikan jangan salah ya. Untuk kelas semua kelas, karena saya tadi pilih semua kelas. Jadi kalau misalkan hanya untuk kelas 7 8, Bapak Ibu tadi di format yang tadi tinggal pilih aja kelas 7 apa, 7A, 7B, 7C, tidak mungkin seperti itu. Nanti bakal muncul di sini. Karena ini yang saya pilih semua kelas, maka yang muncul semua ya. Guru. Nah, guru Ahmad Taufik di sini sesuai dengan login saya di sini. Ya, sesuai login tadi Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu loginnya misalkan guru A, di sini guru A, nanti bakal muncul di sini guru A juga. Misalkan login Pak Hidayat. Ya, Pak Hidayat login, di sini bakal muncul Muhammad Hidayat. Ya, di sini juga sama, sesuai dengan kode login ya, yang diberikan berdasarkan username dan password tadi. Nah, bagaimana kita melakukan impor soal dari soal yang sudah dibuat tadi? Ya, di sini ada menu soal, impor, edit, dan copy bank soal. Kalau misalkan kita ingin langsung melakukan impor, maka klik impor yang ini. Klik satu kali impor. Ya. Ini impor soal. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, format untuk impor soal. Di sini ada menggunakan impor soal Excel B, ada menggunakan impor soal Microsoft Word. Kenapa saya pilih untuk mengimpor soal di dalam format Excel ya, membuat di Excel? Kenapa? Yang pertama untuk mempermudah, karena ketika mengcopy di Excel itu tidak dibutuhkan yang namanya kode HTML ya. Jadi kode-kode tidak ada, tinggal langsung copy paste seperti itu ya. Kalau saya buat di Microsoft Word di sini, itu akan muncul tiap soal, tiap jawaban itu harus ada kode HTML. Karena semua teks, semua bacaan ya, itu dibaca ya. Dibaca oleh sistem sebagai kode HTML ya. Jadi sengaja saya buat di Excel saja untuk lebih mempermudah. Nah, setelah tadi soal disiapkan, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tinggal langsung saja choose file. Yang ini yang dipilih. Ini kan mata pelajarannya bisa dilihat semua. Ini sudah terisi NF, ini NF juga, ini NF juga ya. Setelah dipastikan kode, ini kan kode dari mapel yang tadi ya. Kita choose file sini. Nah, pastikan soal yang sudah dibuat ya
namanya impor data soal. Ya, seperti ini, jangan dirubah. Jadi sesuai apa yang telah dibagikan, namanya harus seperti ini. Kita coba impor soal, klik soal, lalu open sini. Ya. Nah, di sini ada impor soal Excel. Di sini diberi keterangan sebelum mengimpor pastikan file yang akan Anda impor sudah dalam bentuk Microsoft Excel 97 sampai 2003. Ya, makanya tadi yang dipakai 97 sampai 2003. Nah, setelah file ini terisi di sini, lalu kita lakukan klik impor, bukan yang bawah yang ini ya, yang atasnya ini klik impor. Kita tunggu, klik impor. Nah, di sini berhasil 5, gagal 45 dari 50. Berhasil 5 karena yang sudah diisi 5 nomor, gagal memang ini masih kosong ya. Jadi jumlah semua dari 50. Ini artinya seperti itu. Jadi berhasil 5, yang tadi diinput 5 soal, gagal 45 karena memang masih kosong ya. Nah, 50 ini dari soal format ya, yang diberikan 50 nomor. Jadi format yang diberikan untuk 50 nomor. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini, kita cek ke bank soal lagi di sini. Nah, ini sudah aktif. Ya. Ini sudah aktif. Nah, kita coba buka di sini, kita coba lihat soalnya. Kalau tadi lakukan impor, kalau edit ini, edit untuk mengedit yang tadi ini. Kalau ada yang salah, ya 8 tadi pilih semua kelas seperti ini. Kalau misalkan soalnya variasi, ya tinggal pilih aja di sini di bawah. Ya, karena memilih semua kelas, maka semua kelas yang dipilih simpan. Nah, sekarang soal di sini. Ya. Kita pilih soal. Kita lihat, nah ini soal. Ini soal yang sudah diimpor tadi. Ya. Terus bagaimana di sini ada soal yang masih belum selesai? Ya, karena terkendala oleh variasi soal dan gambar. Ini kan belum selesai yang nomor 2. Nomor 1 sudah selesai, kunci jawabannya sudah muncul. Nomor 2 belum selesai. Ya, kunci jawaban sudah muncul karena sudah diberi kunci jawaban tadi di formatnya. Maka kita akan coba melengkapi nomor soal yang masih belum lengkap. Ya, ini karena ada gambarnya tadi kan. Nah, kita langsung ke sini saja, klik Add PG, klik di sini Add PG. Nah, di sini bisa dilihat ini warnanya ya. Ini kan yang di set soal tadi 30 ya. Jadi yang muncul 30. Ya. Ini sudah di set. Kalau misalkan soalnya masih kosong, ini seperti ini, tidak ada warnanya. Kalau misalkan kita edit nomor 1, ini warnanya akan berubah jadi merah ya. Edit nomor 2 juga jadi merah seperti itu ya. Tadi yang masih kosong yang nomor 2 yang ini ya, yang nomor 2. Kita coba yang nomor 2, lihat. Nah, ini kan berikut gambar dari peralatan yang digunakan untuk menyimpan dalam CPU adalah ya, kita lihat soal yang tadi nomor berapa ya. Oh iya, yang ini yang di bawah. Coba ke bawah, kalau tidak salah. Berikut gambar dari peralatan yang digunakan untuk menyimpan CPU adalah yang ini, betul. Jadi untuk mempermudah, Bapak bisa membuat catatan ya, misalkan nomor 2 atau misalkan soalnya seperti ini ya lebih mudah, kita tinggal cari saja nomornya ya. Jawabannya A misalkan yang ini, kita klik yang ini ya, kita copy saja, Ctrl C atau langsung copy di sini, bisa enggak ya? Oh bisa, copy. Lalu buka aplikasi yang tadi di sini, kita butuh jawabannya kan. Ini jawaban A. Nah, kita klik yang pilihan jawaban A. Kita simpan di sini kursornya, kalau kita paste di sini. Nah, ini sudah tersimpan di jawaban A ya. Nah, sekarang bagaimana dengan jawaban B? Juga sama. Kita buka yang B-nya.
kita buka file yang ini kan, yang B ini coba diklik, yang B yang ini, yang ini, lalu copy dan paste di aplikasi di sini. Lihat ini jawaban B ya, jangan salah, jawaban B dan paste di sini. Jawaban C juga sama, kita tinggal buka lagi aplikasi, buka lagi soal. Jawaban C yang ini, infocus, lakukan copy ya. Setelah itu paste di sini. Nomor D juga sama ya. Kita buka lagi soal, makanya soal perlu di copy seperti ini, atau soal perlu disimpan di flash seperti ini untuk mempermudah. Ctrl C atau copy ya. Lalu pastikan di sini jawaban D ya, jawaban D, lalu paste di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D sudah. Nah, jangan lupa ibu bapak klik simpan. Klik simpan. Nah, soal berhasil disimpan ya. Nah, sekarang kita coba lihat, ini kan soal nomor 2 ya. Nomor 2, apakah prosesor, hard disk ya, gambar-gambar yang tadi sudah masuk atau belum. Jangan lupa disimpan dan ini di close saja. Kita lihat, nah ini sudah masuk ya. Jadi gambar-gambar yang barusan Bapak Ibu masukkan ke dalam pilihan jawaban ini sudah tertata rapi di sini ya. Terus nomor 4 yang masih belum lengkap ya. Di sini untuk nomor 4, variasi teks dan gambar. Berikut gambar dari peralatan yang digunakan untuk menyimpan dalam CPU adalah. Ini apa? Sama ya? Ya, sama. Untuk nomor 4 sama. Perhatikan gambar berikut. Yang nomor 5. Kalau yang nomor 4 sama dengan yang barusan karena soalnya sama. Alat tersebut merupakan salah satu contoh alat titik-titik. Ini kan masih belum lengkap ya. Nah, Ibu kembali ke soal yang tadi. Ini nomor 5. Balik ke soal yang tadi. Bapak Ibu klik soal kelas 8. Klik soal. Nah, di sini NPG lagi. Soal nomor 5. Nah, ini ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kan gambar dulu ya. Ini di enter saja ke bawah. Nah, gambarnya berarti disimpan di sini. Ya, pokoknya disimpan di sini. Ya. Nah, kita buka lagi soal yang tadi ya, di atas kalau tidak salah gambar keyboard. Nah, ini ya. Ini kan susunannya seperti ini. Perhatikan gambar berikut, terus gambar dulu, terus alat tersebut merupakan salah satu alat bla 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 ya. Ini tinggal di copy saja. Pastikan gambarnya ketika diklik sudah muncul seperti ini. Ini ada bulat-bulat di sekitar gambar, sekeliling gambar. Lalu di copy, kita masukkan ke aplikasi yang ini. Karena disimpannya di sini kan. Nah, lalu dipaste di sini, paste di sini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu ingin memperbesar atau memperkecil gambar? Nah, tadi yang saya katakan, karena di format yang Excel itu tidak disediakan untuk meresize gambar. Nah, kalau di sini bisa ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memperbesar, memperkecil gambar, Ibu tinggal klik saja di sini ya. Tapi jangan ditarik dari ujung ini ya, jangan ditarik ya. Jadi gambar yang ada titik-titik 4 ini jangan ditarik karena sudah disediakan fasilitasnya untuk meresize. Ibu tinggal seperti ini, lihat. Ketika diklik seperti ini di blok, ini bakal muncul seperti ini. Ya, ini untuk edit semua. Ini untuk memutar gambar, ini untuk meribon gambar. Nah, kita klik yang ini, misalkan edit image.
kita lihat ukurannya. Ini ukurannya kan kecil ya. Contoh misalkan ingin diperbesar, tinggal klik saja di sini resize. Ini 85, misalkan buat 100, bisa buat 100 ya. Nah, setelah itu di apply, lihat, nah, gambar akan memperbesar dan di save. Nah, gambar akan berubah menjadi besar seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau memperkecil, kita klik di sini, resize lagi, kita rubah di sini, resize, ini diperkecil angkanya, ya. Jadi perkecil lebar dan tingginya. Ya, jangan lupa Bapak Ibu klik apply dan save, ya seperti itu. Nah, kita coba, ini sudah disimpan. Jangan lupa di sini di save dulu, ya. Jangan dulu keluar dari soal ini, di save aja dulu. Nanti ada keterangan soal berhasil disimpan seperti itu. Baru kita cek. Ini soal nomor 5, kita cek close apakah sudah tampil soal nomor 5. Nah, ini sudah tampil, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin lebih rapi, ini kan kelihatannya putih, ini abu-abu. Ingin kelihatan abu-abu, Ibu tinggal buang saja backgroundnya, ya. Tinggal buang saja backgroundnya, ubah ke file PNG, ya. Atau sudah seperti ini juga tidak jadi masalah, ya, nggak apa-apa, ya. Soalnya nanti yang tampil di anak pasti mengikuti apa yang tampil di sini, ya, seperti ini. Ya. Bagaimana dengan bahasa Arab? Ya, misalkan begini. Ada teks atau soal yang tidak bisa di copy di dalam format, ya, maka dibuat yang namanya dari teks dibikin menjadi gambar saja, gampang, ya, gampang untuk membuatnya. Contohnya seperti ini, misalkan ini langsung aja di sini, langsung aja di soalnya, misalkan begini, soal nomor 6. Anggap saja cuma soal nomor 6 ini sudah diinput di format yang tadi supaya tidak melakukan impor lagi. Misalkan apa ya, bla 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 lah ya. Nah, seperti ini, misalkan ini soal. Nah, ternyata di bawahnya di sini, misalkan di bawah di sini ada tulisan Arab yang tidak bisa di copy ke format yang tadi, ya. Tulisan Arab seperti ini misalkan yang tidak bisa di copy ke format yang tadi. Coba di sini cari yang Arab. Bentar, mudah-mudahan internetnya nggak loading. Arab. Susah ketik dengan satu tangan. Kita coba, mudah-mudahan ada. Koneksinya kurang bagus, ya, jadi agak lelet. Contoh misalkan ini, ya. Contoh ini. Misalkan saya copy, saya copy, contoh misalkan copy ke sini. Nah, seperti rumus yang ini, copy ke sini, lalu dipaste ke sini. Ini dibuang saja. Contoh ini misalkan ya, Arabnya yang ini.
akan merubah teks yang ini menjadi gambar dengan memanfaatkan fasilitas snipping tool ya. Karena permasalahannya teks Arab ini tidak bisa di-copy ke Microsoft Excel ya. Begitu juga dengan rumus, misalkan rumus ini kan yakin kalau misalkan rumus ini dibikin di copy paste ke format yang tadi, munculnya nggak bakal seperti ini, akan berbeda ya. Nah, nanti dua-duanya saya contohkan ini misalkan. Nah, kita gunakan yang namanya fasilitas snipping tool ya. Di laptop Bapak Ibu itu ada, tinggal dicari saja, di searching di sini ya. Bapak Ibu tinggal snipping tool yang ini ya. Bapak Ibu tinggal klik saja yang snipping tool, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oh, misalkan saya akan membuat tulisan Arab ini menjadi gambar ya. Tinggal Bapak Ibu klik saja new seperti ini ya. Lalu Bapak Ibu di sini tinggal tarik drag and drop seperti ini, lalu dilepas seperti ini ya. Lalu Bapak Ibu simpan. Nah, untuk menyimpan gambar soal atau jawaban, Bapak Ibu harus membuat folder khusus supaya lebih mudah nanti untuk memasukkan ke aplikasi. Contoh misalkan saya buat folder khusus, di sini ada gambar soal sini ya. Saya simpan di sini, misalkan yang Arab tadi nomor 5 misalkan ya. Saya kasih nama soal 5 misalkan, karena soal yang Arab itu soal nomor 5, di save ya. Terus yang kedua, jika ada simbol-simbol ya, simbol-simbol seperti ini, mapel apapun bisa ini memakai fasilitas snipping tool. Kita klik lagi new ya. Kita akan masukkan rumus yang ini ya, rumus yang ini akan jadikan gambar seperti ini ya, dilepas. Jadi caranya di blok ya, terus ditekan ya, mouse-nya terus dilepas ya. Setelah tampil di antar muka snipping tool, lalu ini bisa di save ya, save snipping. Nah, saya simpan lagi ke sini ya, misalkan soal 7, tadi kan soal 5, soal 6. Nah, seperti ini soal 6, lalu di save. Nah, udah jadi ya. Jadi untuk antisipasi teks ketika di copy tidak benar ya, bisa dilakukan dengan menggunakan fasilitas snipping tool. Nah, sekarang kita akan masukkan snipping tool yang barusan dibuat, teks yang barusan dibuat dengan snipping tool ke aplikasi. Nah, misalkan tadi yang dibuat soal ini soal nomor 6. Kita akan masukkan ke sini yang Arab yang tadi ya. Sama prosesnya ya. Tinggal buka tadi folder yang sudah dibuat, folder gambar ya. Jadi tadi ada di sini ya, gambar soal yang ini yang Arab, dan dia tadi akan ini ya, yang Arab ini akan dipindah ke yang tadi. Tinggal copy saja dari sini, copy, kita coba bisa tidak, langsung di copy dari folder dan paste di sini. Nah, bisa ya, kurang besar sama diklik aja resize di sini, di
diperbesar misalkan 250, misalkan 220 saja supaya tidak terlalu besar. Di apply ya, lalu 200 apply, ini ya tampak semakin besar di shape ini ya, berubah ya. Jadi ini silakan disesuaikan dengan besar kecilnya nanti pas tampil di soal. Sekali lagi jangan merubah dari sisi gambarnya ya, rubah dari fasilitas yang sudah dibuat ya. Kalau dari sini nggak bakal bener ya, size-nya dari sini saja langsung. Misalkan saya rubah lagi ke 200 di apply, jangan lupa, lalu di save. Oke. Seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk rumus juga sama. Rumus yang tadi yang sudah dibuat sama, misalkan nomor simpan dulu, jangan lupa disimpan dulu. Ini tentukan kunci jawabannya, misalkan jawabannya A, di save seperti ini ya. Terus sekarang yang nomor berikutnya ya. Misalkan ini nomor 7 ya, nomor 7 misalkan untuk yang rumus contoh soal misalkan ya, ini apa saja lah, ini hanya contoh saja. Nah, kita akan menyimpan rumus yang tadi di sini. Prosesnya sama, tinggal dibuka folder yang tadi yang sudah Bapak Ibu buat ya, folder yang tadi. Ini rumus soal nomor 6, kita copy saja, klik kanan, copy, dan langsung bisa dipaste ke soal yang tadi. Di sini kita paste di sini, lalu jangan lupa disimpan. Tentukan dulu jawabannya, tentukan dulu jawabannya, lalu disimpan. Ini soal berhasil disimpan. Nah, kita coba ini diperkecil, di resize, coba 200 saja, coba play. Ini ya. Jadi kalau misalkan disimpan di sini, kita coba betul. Kalau dirasa bisa disimpan, nah berarti bisa ya. Tapi yang lebih aman ya pakai resize. Kalau resize tidak bisa ya, karena terkendala oleh laptop atau komputernya, kita coba boleh menggunakan ini ya. Dan jangan lupa hasilnya disimpan. Kalau memang nanti pas jadi hati soal jadi nggak benar, dia harus melakukan edit lagi. Kita coba nomor 6 dan 7, lihat hasilnya. Close. Kita lihat hasilnya 6 dan nomor 7. Bisa ya. Nah, jadi seperti itu ya, cukup mudah sekali. Bapak Ibu silahkan diisi dulu format yang di Excelnya ya, untuk menambah dan mengedit ya, yang kurang-kurangnya nanti pas langsung ke aplikasi ya.
contoh misalnya nomor 4 saya lengkapi aja. Nomor 4 jawabannya belum ada, supaya kelihatan sudah jadi soal. Nomor 4 kita klik yang ini, nomor 4, karena akan diedit nomor 4 ya, ini bakal keluar. Ini jawabannya masih kosong. Masih kosong ya. Kita coba masukkan aja jawabannya. Gak apa-apa, misalkan ini soalnya sama tapi abjadnya saya ganti. Opsi jawabannya ini menjadi A. Opsi jawabannya ini menjadi A. Paste. Yang B ini diambil dari A, copy, lalu paste ke sini. Yang CD tetap, yang C buka soal. Yang C dari D, copy, buka aplikasi, lalu paste di sini. Yang jawaban D, buka soal, copy, lalu paste di jawaban aplikasi di sini. Paste. Setelah selesai, jangan lupa disimpan. Simpan. Soal berhasil disimpan. Ya. Jadi prosesnya seperti itu, dan kita lihat di close saja soal yang barusan dibuat, apakah sudah tampil gambarnya atau belum. Nih, udah tampil. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk keluar ya, keluar dari aplikasi seperti itu. Nanti ini saya akan ganti foto yang anak-anak lagi belajar di lab. Oke. Ini untuk sementara saja. Ini masuk ke admin. Nah, ini tampilannya nanti akan seperti ini. Ya, bentuknya akan seperti ini. Kalau misalkan nanti pas waktunya di sini ada log aktivitas, anak-anak bisa tampil di sini. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih.